Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube Islam Aktual dalam program The Living Quran, menghadirkan Al-Quran dalam kehidupan. Jumpa lagi bersama saya Ani Sukria, masih ditemani oleh narasumber istimewa kita, Bapak Pradana Boy dan Ibu Laila. Baik teman-teman semua, pada edisi lalu kita sudah banyak membahas tentang pentingnya menghadirkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bagaimana menghadirkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kira-kira bagaimana ini Pak, pendekatan apa yang bisa kita tawarkan kepada halayak umum dalam menghidupkan Al-Quran? Baik, terima kasih ya. Kita sudah membahas secara garis besar pada edisi terdahulu tentang pentingnya menghadirkan Al-Quran dalam kehidupan. Tentu menghadirkan itu kan sebuah kata kerja. Menghadirkan itu kata kerja, hasilnya apa? Hadir. Nah, kayak gitu. Dari menghadirkan menjadi hadir, itu kan perlu proses. Nah, proses inilah yang itu tadi, pendekatan atau metode gitu ya. Nah, bagaimana? Tentu kalau kita mengikuti perkembangan kajian Quran, banyak sekali hal-hal, metode, pendekatan, cara atau apapun lah ya yang disampaikan oleh para ahli tentang menghadirkan Al-Quran dalam kehidupan itu. Nah, kita ingin meramaikan juga gitu loh. Di tengah pasar wacana dan pasar metode, pasar pendekatan yang sudah berkembang, saya kira nggak ada salahnya juga kan kita berusaha untuk ikut memberikan warna dalam ragam pendekatan dan metode menghadirkan Al-Quran itu. Nah, kebetulan di Baitul Hikmah Foundation ini kita mengembangkan kan satu pembahasan, satu metode mendekati Al-Quran itu dengan pendekatan kisah-kisah. Nah, jadi Quran itu kan di dalamnya banyak sekali kisah. Dan kisah-kisah itu pastilah dimuat di dalam Al-Quran. Artinya Allah memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad dalam bentuk Al-Quran, dan di dalamnya terhadap kisah-kisah itu kan bukan tanpa tujuan dan bukan tanpa makna. Nah, bisa jadi makna dari kisah-kisah itu senantiasa berkembang sepanjang zaman mengikuti konteks situasi. Nah, karena kita hidup dalam satu zaman, kisah itu terjadi di zaman tertentu, mungkin secara fisik kisahnya tidak terjadi, tapi kan di balik kisah itu ada pelajaran. Nah, pelajaran itulah yang abadi. Sehingga sederhana aja yang kami tawarkan adalah bagaimana kita mendekati kisah-kisah itu, lalu kita, bahasa kerennya itu, kita ekstrak pelajarannya itu, dan pelajaran dari ekstrak kisah-kisah itu lalu kita hadirkan dalam kehidupan. Gitu saja. Berarti tidak hanya mempelajari artinya saja Pak ya? Tidak, tentu saja tidak. Bahwa di balik cerita itu nanti pasti banyak sekali dimensi-dimensi yang lain. Gitu. Di balik cerita itu pasti mengandung banyak sekali pelajaran-pelajaran yang lain. Baik dalam arti saintifik maupun dalam arti hikmah gitu ya. Kisah A misalnya nanti bisa menghadirkan pelajaran ini. Nah, itu yang hendak kita cari, gitu. Yang hendak kita cari. Supaya itu tadi hidup gitu loh, hidup. Kalau hanya sebagai cerita kan cerita saja gitu. Ya, tapi kan kita harus mencari. Kenapa kok ada cerita seperti ini? Pelajarannya apa? Sekali lagi, kisahnya mungkin persis itu tidak terjadi lagi hari ini, tapi kisah ini pastilah menggariskan satu peristiwa. Ada ibrah kan istilahnya. Jadi gitu, pendekatannya gitu saja. Lewat kisah. Lewat kisah, jadi mempelajari Al-Quran, mengungkap maknanya lewat kisah gitu Pak? Iya, kisah-kisah di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran.